Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya bersama teman saya yang bernama Arif Fadrul Rahman dengan nomor NIM 17 dan saya sendiri Fendi Abi Heriawan dengan nomor NIM 40. Di sini kami akan menjelaskan soal UAS Grafika Komputer dari kelas A2 yang petugasnya itu mencari jawaban kelima soal di sini. Yang pertama, langsung saja yang pertama ada apa yang melatar belakangi munculnya paper tersebut. Terangkan secara detail dan buktikan dengan memberikan highlight teks pada paper. Di sini saya dan teman saya sudah menemukan dokumennya dan sudah menemukan jawabannya juga. Yang pertama jawabannya itu adalah nomor biru. Dan untuk mempermudah menjawabnya saya sudah mentranslate sebagai berikut. Akan saya bacakan. Nomor 1 itu algoritma Cohen-Sutherland adalah algoritma yang terkenal untuk memotong segmen garis pada jendela persegi panjang Cohen 1969. Makalah asli menjelaskan algoritma ketika tepi jendela persegi panjang sejajar dengan sumbu utama. Tapi tepi diperpanjang dari jendela persegi panjang partisi pesawat menjadi 9 wilayah. Setiap wilayah diberi kode wilayah 4 bit, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 yang ini. Gambar 1 sudah dijelaskan. Kode wilayah dari setiap titik akhir segmen garis dihitung terlebih dahulu. Dapat diputuskan apakah segmen garis benar-benar berada di dalam dengan melakukan operator atau antara dua kode wilayah. Jika tidak, segmen garis diuji apakah benar-benar berada di luar dengan melakukan operator AND antara dua kode wilayah. Jika segmen garis tidak sepenuhnya berada di dalam atau sepenuhnya di luar, maka hanya perpotongan yang dihitung dengan tepi diperpanjang dari jendela clipping. Proses ini diulang sampai hasil akhir tercapai. Transformasi geometris digunakan ketika tepi jendela persegi panjang tidak sejajar dengan sumbu utama. Sistem diputar sehingga ujung-ujungnya menjadi sejajar dengan sumbu utama. Kemudian algoritma asli dapat digunakan untuk memotong segmen garis. Sekali lagi, sistem diputar ulang untuk mendapatkan titik akhir aktual dari segmen garis yang terpotong. Transformasi geometris ini melibatkan biaya komputasi yang lebih tinggi karena penggunaan fungsi trigonometri. Jumlah daerah yang dihasilkan oleh tepi diperpanjang tergantung pada sudut antara tepi dan jumlah simpul ketika jendela clipping adalah poligon. Oleh karena itu, algoritma yang dikenal untuk pemotongan garis terhadap poligon tidak menggunakan tes yang mirip dengan algoritma Cohen-Sutherland skala 1994. Hal ini diperlukan untuk membedakan kasus di mana segmen garis memotong jendela yang diberikan dari kasus di mana segmen garis tidak memotong jendela untuk mengembangkan algoritma clipping garis yang efektif. Selanjutnya ke soal nomor 2. Poin apa yang ditekankan pada paper tersebut? Tujuan paper tersebut untuk apa? Buktikan pula dengan memberikan highlight teks pada paper. Ya. Bila nomor 2 kami beri warna hijau. Artinya makalah ini mengusulkan algoritma clipping segmen garis baru yang memperluas konsep yang diusulkan sebelumnya. Kondituwaku et al. 2012-2013 ke poligon cembung. Algoritma yang diusulkan membutuhkan waktu 0 Newton dan tidak menggunakan
properti dari urutan simbol poligon yang diketahui. Soal nomor 3 itu sebutkan kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang diterangkan pada paper tersebut. Soal nomor 3, jawaban nomor 3 di sini saya beri warna kuning, yang artinya itu algoritma Kairos-Beck melakukan Kairos-Beck melakukan perhitungan langsung dari titik potong untuk menyelesaikan masalah ini. Algoritma ECB dikembangkan dengan menggunakan teorema pemisahan. Namun, algoritma ECB tidak menggunakan urutan simbol yang diketahui dari poligon yang diberikan dan mencapai kompleksitas waktu 0 Newton skala 1994. Algoritma Rappaport didasarkan pada fakta yang diketahui bahwa salah satu titik tertentu di dalam poligon cembung dapat ditemukan dalam waktu 0 log Newton. Preparata dan Samos 1985. Algoritma 0 log Newton lain yang diusulkan oleh skala dapat diterapkan dalam situasi di mana tepi poligon cembung berorientasi sewenang-wenang. Selanjutnya nomor 4 dan 5 akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Arif Fadlur Rahman. Tempat dan waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Fadlur Rahman dari kelas A2. NIM saya 1903040017. Di sini saya akan menjawab 2 soal dari UAS Grafika Komputer. Yang pertama adalah metode apa yang digunakan pada paper tersebut. Jelaskan secara rinci. Terangkan flowchart atau alur penelitian pada paper tersebut. Dan jika terdapat perhitungan, terangkan bagaimana menghitungnya. Kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran akurasi pada paper tersebut. Yang pertama, untuk judul paper sendiri adalah A Novel and Efficient Approach for Line Segment Clipping Against a Convex Polygon, di mana kata kunci adalah convex polygon, yaitu poligon cembung. Lalu Efficient Approach for Line Segment Clipping, yaitu pendekatan yang efisien untuk line segment clipping, di mana untuk metode yang digunakan yang pertama adalah mathematical background, di mana kita menggunakan the general equation of straight line can be x y sama dengan m kali x ditambah c, di mana persamaan dari garis lurus persamaan garis lurus dapat diekspresikan dengan y sama dengan m kali x ditambah c, di mana endpoint dari line segment adalah a sama dengan x 0 y 0 dan b sama dengan x 0 y 0 dan b x 1 y 1, di mana m1 dan c1 dikonsider sebagai gradient dan y intercept. M-nya adalah gradient dan C1-nya adalah intercept dari line segment, di mana X, C, Y, C dari poligon dapat dikalkulasikan dengan rumus, yaitu sigma XI, di mana I-nya adalah 0 sampai N-1, di mana misal N-nya adalah 9 maka X0 sampai X9, X8 ditambahkan lalu dibagi dengan N. Berarti X0 sampai ditambah X1, X2 dan seterusnya sampai X8 dibagi 9. Lalu IC-nya adalah sigma YI, di mana I-nya adalah 0 sampai dengan N-1 dibagi N. Di mana lalu let MI and CI be the gradient and y intercept of the line segment AI plus 1, yaitu AI misal A0 plus 1 itu adalah berarti A0 dan A1 respectively, di mana I sama dengan 0 titik-titik N-1 dan seterusnya.
Lalu MI sama dengan, dimana untuk M sendiri adalah YI plus 1, semisal YI-nya adalah 0, maka ini Y1 dikurangi Y0. Dibagi X semisal I-nya adalah 0, maka X1 dikurangi X0. Lalu untuk mencari X dan Y1 atau 0, maka kita mengambil dari titik A. Untuk titik A0-nya di mana dan titik A1-nya di mana. Lalu selanjutnya, setelah didapatkan M1 dan C1, let val I sama dengan MI. Berarti misal val 0, maka M0 dikali XC dikurangi YC, di mana XC dan YC-nya kita dapatkan dari sini, ditambah CI, misal val 0 maka C0, dan val 1 I bagi J, val IJ, di mana MI misal val 0, maka M0 untuk I-nya 0 berarti M0 dikali X1J dikurangi Y1J ditambah CI, di mana I sama dengan N sama dengan 1 dan J-nya adalah 01. Maka X1J adalah 0 dikurangi Y1 sama, maka ini adalah 0 dikurangi 1 tambah C. Lalu di mana dalam metode ini kita mempunyai dua teorema. Yang pertama adalah in a convex polygon, that means all verticals are always inside the polygon. Artinya dalam poligon cembung, semua titik selalu di dalam poligon. Artinya semisal ini adalah convex polygon, maka untuk penghitungan garisnya adalah di dalam sini. Tidak mungkin keluar. Lalu yang kedua adalah let P, Q, and RS be 2 point of A given X plus B, B, C, equations. Followed was negative. Lalu teorema kedua, semisal P, Q, dan RS ini adalah dua titik dari AX plus BY, AX BY plus C sama dengan 0, be an equation straight line, maksudnya adalah persamaan garis lurus. Ini adalah PQ dan RS adalah dua titik dari rumus AX plus BY plus C sama dengan 0, yang dimana ini adalah rumus persamaan garis lurus. Dan jika nilai dari A kali P plus B kali C ditambah B kali Q ditambah C, di mana X-nya diganti P, dan lalu dikali A kali R plus B kali S plus C, kedua ini dikalikan, hasilnya adalah negatif, maka dari dua titik tersebut PQ dan RS adalah garis lurus. Jadi untuk val I dan val IJ-nya, therefore val I kali val I val 1 IJ lebih besar dari 0, maka perkalian dari val I val di sini hasilnya 0, maka point X1Y1J is in the opposite of the center with respect to di mana seperti di gambar ini, jika val I kali val IJ-nya lebih besar dari 0, maka di mana garisnya ini adalah seperti ini. Jadi opposite side of centroid with respect to I polygon boundaries where I sama dengan 1 titik dan J 0,1. And this is the equation. Lalu seterusnya kita membahas pseudocode dari algoritma yang diusulkan, di mana di sini memiliki 4 case. Yang pertama, line segment is just a point. Jadi segmen garisnya adalah hanya point, hanya sebuah titik. Lalu segmennya dari garis segmennya adalah principal axis parallel. Lalu yang ketiga adalah polygon boundaries are parallel to the principal axis. Yang keempat, line segment parallel to the polygon. Di mana yang pertama mulai
Ini pseudo kerja. Line pertama mulai, line kedua dikosongkan, line ketiga mengkalkulasi val i dan val j-nya, lalu line 4 untuk c. Di sini udah masuk ke perulangan. Untuk c sama dengan 0 sampai j ke 1. Lalu di line 5 untuk semua i boundaries of the polygon sudah masuk ke sini. Untuk S3 for all the i boundaries of the polygon, if nilai dari val i dan val j-nya sama dengan 0, maka lebih besar dari 0, maka mengkalkulasi e intersection dan y intersection, di mana x intersection-nya adalah xj dan y intersection-nya adalah yj. And if, and for. Lalu setelah ini selesai, maka kita lakukan if lagi, percabangan, di mana x jika x0 min x1 lebih besar dari 1, dan x1 dikurangi x0 lebih besar dari 1, maka semisal untuk x0 semisal A0 dan A1, semisal x-nya untuk x dari A0 dan A1 masing-masing saling dikurangi dan hasilnya lebih besar dari 1, maka tidak lakukan apapun, else save the line with jika salah satunya lebih kecil dari 1, semisal 0, dan seterusnya, maka save the line with endpoint, di mana pertama titik x0 y0 dan x1 y1. Lalu and if, if-nya perlukan selesai, line 20 dikosongkan, line 21 selesai programnya. Lalu untuk result dari ini, yang pertama case pertama like segment ini dimasukkan dalam kemudian case 2, case 3, case 2 yang di luar garis, di luar poligon, ini di dalam poligon. Lalu ini melewati yang case 3 untuk garis yang melewati poligon. Untuk case 4 di mana garis masuk ke dalam poligon atau keluar poligon. Lalu di mana ini consider point A, initial point of A is not changed, point B, therefore the value of point B is drawn. Ini udah masuk ke sini. Lalu setelah itu di sini proportional algorithm, di mana algoritma yang sudah di atas dijabarkan dikomparasi dengan algoritma Series Back, ECB, Rapator, dan skala, di mana dalam teorinya untuk algoritma yang diusulkan memiliki kecepatan yang sama dengan Series Back dan ECB, dan lebih lambat dari Rapaport dan skala. Theoretical time complexity compares the numerical value of n, however polygon tetapi polygon clip windows with small number of can also used in practice. Di mana all the algorithm berarti semua program algoritma dimana di C program language, berarti menggunakan bahasa pemrograman C dengan hardware sebagai berikut dan software sebagai berikut. Lalu pentagon yang digambar adalah ini A1, A0, A1, A2, A2, A3, dan A4, di mana random point generate menggunakan randomize and random double R function, di mana untuk titik randomnya di-generate dengan range dari 0 sampai 550. Dan they use kan segment the number of clock cycle consumed to cleave 10 pangkat 8 random base
di mana untuk algoritma ini sampai memakan flip untuk 10 pangkat 8. eh, di sini oke, ini untuk yang nomor 4. Lalu selanjutnya yang terakhir akan hasil yang didapat pada paper secara detail. Maaf saya intro langsung masuk ke sini. Ini sudah masuk hasil, di mana dapat dilihat di sini yang propose eh, dengan nilai untuk setiap cycle-nya sebesar berapa 3.700 stabil di sini. Lalu skala 2.600, Rapaport 3.090-an, SCB 3.300-an, CB 4.020-an. Di mana semakin kecil maka semakin baik. Di sini terlihat bahwa untuk algoritma yang propose hanya memiliki lebih cepat hanya lebih cepat dari algoritma CB, sedangkan lebih lambat untuk yang lainnya dari ECB, Rapaport, dan skala. Di mana dari sini kita mendefinisikan koefisien untuk effectiveness V as V1 TCB per pro, TCB dibagi pro, V2 ECB dibagi pro, di mana V1 algoritma propose hasilnya dibagi algoritma CB, lalu V2 algoritma propose dibagi ECB, dan lalu V3 dibagi Rapaport, V4 dibagi skala. Di mana dilihat bahwa tabel 1 adalah untuk V1 1,6, V2 0,89, V3 0,82, dan V4 0,69. Dari koefisien effectiveness ini sudah terlihat bahwa algoritma propose lebih 6% lebih cepat dari serial spec dan lebih lambat 11, 18, dan 31 dari SCB, Rapaport, dan skala. Lalu setelah itu propose algorithm di-compare lagi dengan existing algorithm used dengan menggunakan set of polygon, di mana yang terlihat dalam tabel 2, di mana ini ada 7 polygon, di mana P-nya itu menunjukkan titiknya. Lalu ini hasilnya. Dari grafik terlihat bahwa algoritma yang diusulkan tetap sama seperti yang tabel pertama, tabel pertama, di mana algoritma propose lebih cepat dari algoritma CB, tetapi lebih lambat dari yang lain, terkecuali untuk SCB algoritma propose lebih cepat pada saat titik dari poligonnya lebih dari kurang dari 5, dimana dalam titik 5 ini terlihat bahwa ini sudah kalah dari SCB, tetapi dalam titik 4 dalam poligon titik 4 di sini dia masih lebih baik sedikit. Oke, mungkin itu hasilnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.